Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya dengan Dwi Handayani. Pada hari ini kita akan belajar terkait mata kuliah anatomi dan fisiologi, khususnya anatomi sistem pernafasan. Marilah kita bersama-sama belajar tentang anatomi sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan ini memiliki fungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida agar semua sel-sel di dalam tubuh dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa organ yang akan dilewati udara selama proses pernafasan. Yang pertama ada hidung, yang kedua faring, kemudian laring, trakea, bronkus, ada percabangan bronkiolus, dan paru-paru. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah hidung atau nasal. Nah, hidung ini merupakan organ pertama kali yang akan dilewati oleh udara. Hidung atau nasal, di dalamnya terdapat rongga hidung atau vestibulum. Nah, di dalam vestibulum ini terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menyaring udara. Kemudian di hidung itu terdapat lubang hidung atau disebut dengan nostril kanan dan nostril kiri. Nah, nostril kanan dan kiri ini akan dibatasi oleh sekat yang namanya septum nasi. Kemudian di dalam hidung terdapat saraf yang fungsinya sebagai indera penciuman nantinya. Kemudian terdapat banyak kapiler darah, arteri, dan vena yang memberikan nutrisi kepada hidung itu sendiri. Kemudian selain sebagai menyaring udara, hidung ini berfungsi sebagai melembabkan udara dan menghangatkan udara. Kemudian yang kedua, kita ke saluran faring. Setelah udara masuk ke dalam hidung, kemudian melewati faring. Faring ini merupakan organ yang tegak lurus dan terdiri dari otot dan mukosa. Nah, kemudian kita lanjut ke saluran yang kedua, yaitu faring. Nah, faring ini sendiri merupakan saluran yang tegak lurus yang terdiri dari selaput mukosa dan otot. Faring ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, laring ini merupakan suatu saluran udara dan juga saluran makanan. Nah, yang ketiga, setelah melewati faring, udara akan melewati yang namanya laring. Nah, pada laring ini merupakan saluran yang berupa kartilago. Ada kartilago tiroid, yaitu jakun, kartilago krikoid, kemudian kartilago aritonoid dan mempengaruhi panjang, tegangan, dan pita suara. Kemudian ada epiglotis, di mana epiglotis ini merupakan katup yang akan menutupi saluran pernafasan ketika menelan makanan. Setelah laring, kita lanjut ke trakea. Trakea merupakan saluran yang tersusun atas cincin-cincin kartilago yang tidak kompleks. Trakea ini terdiri atas 16 sampai 20 susunan kartilago. Nah, fungsi kartilago ini mencegah penutupan trakea, kemudian juga memberikan ruangan ketika menelan makanan di esofagus. Kemudian pada trakea ini akan membuat dua percabangan kanan dan kiri yang disebut dengan bronkus. Nah, tetapi di pangkal percabangan ini ada yang namanya karina. Karina merupakan bagian yang sangat sensitif di mana akan merespon batuk ketika ada debu ataupun kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga ada dibatukan kembali keluar. Kemudian ada bronkus. Bronkus ini memiliki struktur yang sama seperti trakea. Dia memiliki dua percabangan, kanan dan kiri. Nah, bronkus ini nanti akan masuk ke paru-paru melalui percabangan-percabangan saluran udara yang lebih kecil atau yang disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini tersusun atas otot polos yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang nantinya dia akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya udara yang masuk ke dalam paru-paru. Di cabang bronkiolus ada yang namanya alveolus atau gelembung udara. Nah, disitulah tempat pertukaran oksigen maupun karbon dioksida.
Kemudian di alveolus ini akan mengeluarkan surfaktan atau cairan yang mencegah alveolus itu kolaps atau saling berdekatan. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru letaknya berada di rongga toraks, kemudian dibatasi oleh mediastinum yang di tengahnya terdapat jantung. Di bagian atas, paru-paru berbatasan dengan klavikula dan di bagian bawah berbatasan dengan diafragma. Nah, paru-paru ini dilapisi oleh lapisan yang namanya pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Substansi dalam paru-paru atau di dalam paru-paru itu terdapat bronchiolus yang di ujungnya terdapat alveolus, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini terdapat banyak di dalam paru-paru dan juga di dalam alveolus itu terdapat kapiler darah yang memungkinkan difusi gas antara alveolus ke kapiler darah maupun dari kapiler darah ke paru-paru. Setelah paru-paru, ada otot yang menunjang dalam sistem pernafasan. Yang pertama ada otot interkostal dan yang kedua adalah diafragma. Nah, diafragma ini adalah sekat antara rongga toraks dan abdomen. Itu ada diafragma namanya. Diafragma ini akan melengkung ketika terjadi inspirasi atau menarik nafas. Nah, kemudian ada otot-otot interkostal di mana otot ini akan berperan penting dalam proses inspirasi dan ekspirasi. Di mana otot interkostal ini mengisi ruang di dalam tulang rusuk dan dua lapisan otot ini disebut otot interkostal eksternal dan otot interkostal eksternal. Otot ini menyebabkan gerakan, kayaknya tidak bagus yang ini, lihat dulu. Nah, kemudian otot interkostal. Kemudian otot interkosta. Otot interkosta ini sangat berperan dalam proses pernafasan, di mana ketika dalam proses menghirup napas, otot-otot ini akan menarik rongga toraks sehingga rongga toraks akan naik ke atas dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, sekian anatomi dari sistem pernafasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.